Misalnya aku mau makar Monas di demo tertulisan kayak gitu, tetap aja saya bakar. Seorang pemimpin itu kalau sudah yakin bahwa yang akan dilakukan itu menyelesaikan masalah dan baik, jangan pernah mundur. Meluncurkan busway, kayak apa aku di demo tertulisan kan. Pasca kerusuhan, ya itu menjadi saya yang jadi ujung tombaknya ya. Ya sekarang kan, alhamdulillah kan, ternyata busway kan jadi primadona transportasi masyarakat, gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari, para konco, sedulur dan guys. Kembali lagi nih, bertemu bersama saya Mas Ferdi Setiawan atau Mas Blangkon dalam The Blangkon TV, belak-belakan no kontroversi. Hari ini saya akan mengunjungi seorang tokoh yang sangat dikenal di Jakarta, tokoh yang dikenal di Indonesia bahkan di dunia. Dia adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, Sutioso. Kita ingin ngobrol tentang keseharian beliau, kita juga ingin mengetahui tentang rekam jejak beliau dalam bidang militer dan juga dalam pemerintahan DKI Jakarta. Tentunya tetap di The Blangkon TV. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share ya. Tetap di sini. Nah, para konco, sekarang saya sudah berada di kediaman salah seorang tokoh yang sangat dikenal di Jakarta, di Indonesia bahkan di dunia. Beliau adalah mantan Gubernur DKI Jakarta, bahkan gubernur yang sangat dikenal karena di masa kepemimpinan beliau adalah di 5 pergantian presiden, beliau masih menjadi Gubernur DKI Jakarta. Beliau adalah Bang Sutioso. Pak Yos, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, ini karena COVID. Kita Iya, ini Bang Yos. baik. Ya, pakai ini aku tak lepas ya. Bang Yos sibuk apa nih akhir-akhir ini, Bang Yos? Iya, inilah kesempatan saya setelah tidak di kabinet ya. Saya bisa lebih dekat dengan keluarga ya. Selama ini udah puluhan tahun waktu saya selalu nyaris tidak ada. Juga untuk memelihara kebugaran fisik saya gitu. Jadi alhamdulillah kondisi saya masih sehat walafiat sekarang ini. Seperti kita lihat ya, saudara-saudara, para sedulur, Bang Yos itu masih seger. Kita ingat beberapa tahun yang lalu beliau itu sangat vokal, sangat keras lah dalam rangka mendidik ataupun memberikan contoh kepemimpinan di Jakarta. Bang Yos, orang pada kangen nih dengan Bang Yos ketika memimpin DKI. Kalau Bang Yos melihat DKI dulu dan sekarang itu yang paling Bang Yos kangen itu apa sih, Bang Yos? Jadi setiap gubernur itu mempunyai era yang berbeda-beda ya. Katakan kita mulai dari Ali Sadikin aja, sampai yang saya ganti yaitu Pak Suryadi Sudirja. Saat itu sistem pemerintahan kita itu sentralistik gitu ya, sentralistik dan cenderung otoriter gitu kan. Nah, oleh karena itu seorang wali kota, bupati, gubernur, presiden itu powerful gitu kan. Rakyatnya hanya manggut-manggut aja begini kan gitu kan. Nah, dulu. Nah, justru saya ngalami hanya beberapa bulan saja di lantai zaman Pak Harto kan. Telah kira-kira 6 bulan gantilah sebuah era yang belum pernah terjadi di Republik ini kan, yang kita sebut reformasi itu. Apa sebenarnya perbedaan yang menyolok antara perbedaan era Orde Baru dan era reformasi itu? Orde Baru juga sampai Orde Lama tentu adalah reformasi itu menjadi keterbukaan yang luar biasa ya. Tidak ada yang ditutupin, rakyat juga bebas mau ngomong apa saja, nulis apa saja. Nah, saya mengalami masa-masa kritis dan transisi seperti itu. Tidak mudah ya bagi orang masyarakat umum Indonesia
yang tanda petik yang umumnya itu mayoritasnya itu uneducated ya, jadi tidak berpendidikan yang cukup gitu ya, untuk menerjemahkan kebebasan atau demokrasi itu seperti apa yang benar gitu kan. Jadi ibaratnya itu dari dulu ya, zaman itu kan kayak apa namanya, kuda yang dikurung ya, kuda yang dikurung di kandang gitu ya, berkumpulan banyak terus dilepas kandangnya gitu kan. Liar nabrak pohon kan dia kan gitu, warisan dari sini gitu kan. Seakan-akan demokrasi itu apa saja boleh ya, nggak punya makanan di rumah, di toko ada, ambil aja kan gitu kan. Nggak punya mobil kok, di showroom ada, ambil aja gitu. Itu terjadi di Jakarta dan kota-kota selain, tapi yang paling hebat adalah di Jakarta. Nah, jadi perubahan itu ditandai dengan sebuah kerusuhan yang hebat yang memporak-porandakan Jakarta, hancur-hancuran. Nah, lampu semua dipecahin, pembatas-pembatas jalan juga dicopotin, belum bangkai-bangkai mobil yang dibakar di jalan-jalan, itu jumlahnya bukan ratusan, ribuan yang harus saya singkirkan. Nah, saat itu sebenarnya adalah lagi krisis ekonomi awalnya ya. Saat Orde Baru belum bisa mengatasinya, lalu terjadi krisis politik kan, dengan dilengserannya Pak Harto secara inkonstitusional lah kan gitu ya. Ya, dengan demonstrasi mahasiswa yang duduk di gedung DPR MPR itu kan. Nah, itu terus merembet kerusuhan kemana-mana. Seluruh Jakarta habis, sentra-sentra ekonomi dibakarin semua gitu. Jadi lumpuh ya, dan menjadi krisis multidimensional kan, termasuk krisis moral segala macam. Orang bukan jarahin toko-toko aja, sudah jarah-jarah di rumah-rumah pribadi gitu. Dan tidak mudah ya untuk menghentikan seperti itu ya. Dan tentu itu adalah sebuah tugas aparat keamanan. Tetapi setelah pasca kerusuhan ya, itu menjadi saya yang jadi ujung tombaknya ya, di lingkungan komunitas pimpinan daerah gitu kan. Nah, dengan pengalaman saya, alhamdulillah saya mantan Pangdam Jaya gitu, sehingga kondisi yang begitu hancur-hancuran dan liarnya orang-orang itu bisa kita redam dan bisa kita normalkan kembali dengan cepat gitu kan. Nah, di dalam forum gubernur-gubernur di dunia, kota-kota besar di dunia, itu ada forumnya gubernur kota-kota besar di dunia ya, yang setiap tahun melakukan konferensi gitu lah. Saat pasca kerusuhan itu ada konferensi di Seoul, tuan rumahnya kan. Nah, setiap ada konferensi itu kita selalu sharing pengalaman gubernur. Nah, di antara yang presentasi 4 gubernur itu, di antaranya saya satunya. Saya diminta untuk presentasi dengan tema manajemen krisis. Saya diminta cerita bagaimana Anda memimpin sebuah provinsi yang begitu padat penduduk dan begitu banyak penduduknya, 10 juta lebih, hancur-hancuran bisa dengan cepat kembali normal kembali itu kan. Nah, dan presentasi saya itu dikaji secara ilmiah oleh universitas terkemuka di Korea, namanya Busan University gitu. Dan beberapa bulan kemudian saya diundang ke universitas itu dan diberikan gelar doktor honoris causa bidang manajemen gitu. Nah, ya itulah kalau orang luar negeri itu kan sesuatu yang itu mereka itu bisa nangkap ya, bisa memberikan apresiasi gitu. Kalau orang Indonesia kan aku nggak heran lah. Wah, aku jadi Sutioso juga bisa lah kayak gitu kan. Ini nggak apa-apa gitu. Nah, itulah jadi saat saya hadapi jadi gubernur itu, akibat krisis itu kan untuk merecovering kembali kan butuh waktu yang panjang. Dan itu berat sekali. Paling sedikit 5 tahun. Apalagi investor-investor udah kabur semua kan, pelaku ekonomi juga eksodus semua ke luar negeri kan. Yang paling dekat ke Singapura. Bagaimana cara aku membalikan mereka aktif kembali? Politiknya masih gitu. Bukan mudah itu, dan sehingga ya duit tidak ada gitu. APBD DKI Jakarta waktu tahun pertama 1998 sampai IMBEN itu hanya 1,7 triliun. Dan rupiah kita bergerak antara 15-16 ribu rupiah per US dollar. Artinya duit tidak ada, nilainya tidak ada. Sementara kota hancur-hancuran harus diperbaiki. Seperti itu kondisinya itu kan.
Jadi saya melakukan recovering gitu. Saya kembalikan sentralnya itu harus aman dan tertib. Ya karena provinsi ini provinsi yang beda dengan provinsi lain. Karena provinsi lain kan punya resources kan, punya batu bara, ada yang punya emas, ada yang punya minyak, punya gas. Kita punya apa? Kita hanya dari pajak. Dan itu kalau ekonomi bergulir baru kita dapat pajak. Nah, untuk membalikan itu sentralnya mesti keamanan dan ketertiban. Itulah fokus saya. Saya lakukan tentu dengan bantuan aparat counterpart kita kan, ya Polda, ya Kodam, mau apa Armabar, Koopsau gitu, saya ajak bersama-sama, maka bisa cepat bisa kita. Dan dari tahun ke tahun terus sampai 5 tahun pertama itu sudah 9,6 triliun gitu ya, rupiah kita udah 10.000. Dan saat saya meninggalkan Balai Kota 5 tahun yang kedua itu APBD Jakarta sudah 21 triliun dan semuanya itu kan sudah normal. Jadi keadaan yang kita hancur-hancuran itu ditandai dengan yang Anda ucapkan tadi. Presiden bolak-balik ganti selaku menjabat 5 kali ganti. Nah, satu contohnya itu. Itu Dan itu ya benar-benar berat Bang Yos ya. Dan saya tiap kali harus itu, menyesuaikan dengan presiden yang baru. Gitu kan. Apa waktu itu Bang Yos yang apa lah, kalau orang bilang tuh orang Jawa tuh kesel tenan gitu loh memimpin DKI Jakarta yang politiknya kacau, ekonominya kacau. Bang Yos yang membuat Bang Yos kuat waktu itu apa? Yang motivasi Bang Yos tetap harus dua. Iya begini ya, orang itu selalu ada latar belakangnya. Itulah pemimpin-pemimpin dari kader TNI umumnya begitu kan. Jadi kita itu kan di proses itu amat panjang gitu, yang tangganya itu amat panjang harus kita lalui. Lulus dari Akademi Militer pangkat Letnan 2 gitu kan ya. Untuk Letnan 1 pun paling cepat boleh 2 tahun, sampai 3 kapten gini 3 tahun lagi baru boleh diusulkan kapten paling tidak. Terus gitu kan. Nah, selama dia tugas itu sekian, kayak aku misalnya kan di TNI 30 tahun ya, itu kan ya ada tugas, ada latihan itu di dalam juga di luar negeri, sekolah juga di dalam di luar negeri gitu, ada kursus ini kursus itu. Sepanjang karir kita kan gitu kan. Jadi terus diisi dan bisa dibaca track record kita gitu. Nah, untuk Anda ketahui, untuk TNI itu bisa menyandang pangkat perwira tinggi ya, golongan perwira tinggi itu bintang 1, 2, 3, 4 itu ya, itu hanya 10% dari yang ada gitu. Jadi memang selektif sekali gitu kan. Nah, itulah yang menolong kita. Jadi pada saat aku jadi gubernur itu kan dari Panglima Kodam Jaya ya, sudah 30 tahun saya di TNI gitu kan. Jadi sudah punya jam terbang, udah menghadapi yang lebih seru dari itu, yang taruhannya nyawa juga udah bolak-balik kan. Kalau waktu gubernur kan taruhannya paling-paling aku gagal, aku dicopot jadi gubernur, nyawa saya masih gantung. Kalau dulu kan waktu di Kopassus terutama kan, pangkat kapten bolak-balik tugas ke tim-tim, ke ini, ke Kalbar, ke Aceh, selalu nyawa yang kita pertaruhkan. Jadi secara mental kita itu siap menghadapi kondisi yang paling kritis pun saya Nah bayangin aku di demo terus kok juga, itu sama sekali nggak ada mempengaruhi saya, mental saya itu nggak sama sekali gitu. Nggak ada berapa lah demo di depan kantor saya itu. Misalnya aku mau makar Monas di demo terus-terusan gitu, tetap aja saya bakar. Seorang pemimpin itu kalau sudah yakin bahwa yang akan dilakukan itu menyelesaikan masalah dan baik, jangan pernah mundur. Meluncurkan busway kayak apa aku di demo terus-terusan kan. Tetapi kan nyatanya sekarang jadi primadona transportasi masyarakat kan gitu. Ya itulah pengalaman yang bisa kita wariskan barangkali ya, apa ya namanya, memimpin di wilayah DKI ini. DKI ini kan bisa disebut miniaturnya Indonesia gitu. Indonesia itu yang aneh apa sih? Yang unik. Kecuali pulaunya banyak sekali sampai 17.000 lebih. Setiap pulau dihuni oleh penduduk yang beda sukunya ya kan, beda adat istiadat, beda budayanya, beda bahasanya, beda agamanya, bayangkan saja. Nah, kondisi yang sangat heterogen itu ada di Jakarta secara miniatur gitu, secara skala kecil. Di sini nyari suku apa aja ada, lu orang Jawa, gua orang Jawa kan, nyari orang Batak banyak sekali itu, nyari orang Padang, restoran-restoran itu banyak sekali orang Padang kan gitu kan.
Jadi terwakili semua se-Indonesia. Mereka bawa budaya dan adat istiadat masing-masing ngumpul di sini. Tidak mudah untuk bisa menyatukan. Nah, oleh karena itu seorang gubernur di Jakarta itu dia harus luwes, gitu ya. Nah, contohnya gini, aku orang Jawa ini ya. Kalau lagi kumpul dengan komunitas Betawi, aku mainnya lu gue kan gitu kan, yang kayak gitu. Nah, saat salah satu contoh ya, komunitas Batak gitu. Komunitas Batak kumpulnya di GCC sana. Orang Batak tuh banyak sekali ya. Yang dari tentara, di prajurit sampai jenderal bintang 4 ada gitu. Yang jadi tukang kaki lima banyak, atau pengusaha besar ada gitu. Jadi waktu mereka kumpul pun tempatnya keren banget di GCC sana. Nah, saya yang katakan luas itu tadi ya, karena memimpin beberapa etnis, kalau mereka kumpul-kumpul ngundang kita, jangan cari alasan apapun untuk tidak hadir. Aku selalu hadir. Nah, orang Batak misalnya kan, tapi aku ngomong sama panitia, aku ada acara di Jakarta Timur yang nggak bisa saya wakilkan. Saya ke sana dulu, baru saya gabung di JCC. Karena itu acara dimulai saja, aku ngomong gitu kan. Nanti begitu aku datang, ya saya berikan sambutan, boleh aja kan. Saya datang itu sudah jam 9 kurang sedikit lah. Begitu masuk gitu kan, tuh di non sama namanya MC-nya itu Vektor Huta Barat, gitu kan. Di panggung juga ada band yang pakai ulos semua gitu kan, gitu kan. Terus Bang Yus pakai apa? Aku waktu itu ya pakai Betawinan aja gitu kan, karena acara di sana pakai Betawinan. Sampai di sana langsung di call sama Vektor itu. Gubernur langsung memberikan sambutan gitu kan. Gua nggak ngerti mau ngomong apa ini kan. Aku pinjam mic-nya Vektor kan. Nih lo pinjam Vektor. Saya bilang, kalian udah siap belum? Aku tanya sama yang di band itu kan, singgung mereka. Udah, terus aku langsung Parpincar ni matanya rida we, langsung beri sing so, itu istri suara Batak tuh gitu, we luka honada parau sing pada kaget Bang Yus. oh iya, padahal aku nyanyi Batak ya itu aja yang gua ngerti gitu kan. Gitu. Tapi itulah pemimpin mempunyai seni masing-masing dalam pendekatan gitu. Habis nyanyi udah selesai, orang-orang udah duduk aja, aku nggak ngomong apa-apa. Horas udah selesai. Sambutan malah nyanyi. Oh iya. Gitu. Nanti ketemu orang Padang, gua ngomong lain lagi gitu kan. Jadi artinya memang Bang Yus ini dikenal selain tegas dan dalam tanda petik galak lah. Orang pada ingat kalau Bang Yus itu zaman dulu galak itu dalam artian tegas untuk mengatur masyarakat. Tapi ternyata di berbagai seni dan budaya beliau tuh bisa menyatu. Maka tadi disebut tidak memberikan sambutan malah nyanyi langsung ger sama Bang Yus. Yang mereka kaget-kaget aja karena itu lagu populer mereka kan, Sing Sing So itu. Bang Yus, tadi Bang Yus juga menceritakan tentang yang sangat dikenal masyarakat adalah legasi Bang Yus yang Transjakarta. Bang Yus itu sering disebut lah sebagai bapak Jakarta. Melihat Transjakarta sekarang sama cita-cita Bang Yus dari awal, apakah sudah terpenuhi Bang Yus sekarang? Atau ya gini ya, waktu periode pertama ya 97 sampai 2002, saya itu temanya itu survival, gitu. Menjaga Jakarta bisa berfungsi sebagai negara itu sudah keren lah itu kan. Uang mulai ada itu sudah keren kan. Nah periode kedua itulah saya mulai mikir hal-hal yang saya harus pikir, masalah transportasi, masalah banjir, masalah ini itu baru saya anukan kan. Nah sekarang masalah transportasi gitu. Ini cerita tahun 2003, aku mulai termenung-menung gitu kan ya. Satu saat aku berpikir ya, kalau terus kayak begini makin lama makin macet, makin lama aku nggak melakukan langkah-langkah yang nyata, ini kayak apa gitu. Nah terus aku membuat tim yang ini juga ciri pemimpin ya. Pemimpin itu jangan merasa sok pinter, tahu semuanya. Kalau pemimpin merasa seperti itu, dia sudah gagal, 50% sudah gagal. Aku latar belakangnya militer, ya kan. Kalau olah pertempuran, wah akulah biangnya, gitu kan. Begitu kita berpikir masalah lain, katakan transportasi, ada biangnya lagi gitu loh, bukan aku.
Nah, itulah yang saya sedot otaknya. Maka orang-orang kampus ya, profesor, doktor yang bidang transportasi itulah yang saya kumpulin. Saya cerita rapat dengan mereka itu rapat tersingkat di dunia yang pertama kali kan. Begitu mereka sudah ngumpul ke masuk ruang rapat, terletak slide ini, slide gitu. Di layar itu pertanyaan, mengapa Jakarta macet? Gitu. Tolong Prof dijawab. Udah selesai rapat. Gitu aja. Iya, jawabnya yang berbulan-bulan. Oh iya. Kan gitu kan. Karena dia survei habis. Itulah aku tahu A sampai Z mengapa Jakarta macet. Misalnya perbandingan kendaraan umum dan kendaraan pribadi itu 20%, umumnya yang 20%, pribadi 20%, itu terbalik dengan kota-kota besar lain di dunia. 20% kendaraan umum itu pun yang kebul-kebul itu asapnya kan, nggak layak lah untuk di ibu kota. Seperti itu keadaannya. Dan setiap mobil pribadi 80% itu disurvei lagi. Setiap mobil itu rata-ratanya 2 orang saja. Bayangkan kalau 20 orang memerlukan 10 mobil dengan jarak sekian puluh meter, berapa ruas jalan itu hanya untuk 10 mobil. Apalagi ini ribuan, jutaan mobil. Nah kan gitu kan. Oke. Terus itu kendaraan dari mana saja gitu, kendaraan yang beredar itu. Antara lain dari tetangga kita di Tangerang, Bogor, Bekasi. 2003 survei saya itu 600.000 kendaraan yang datang. 2003 itu berapa? 17 tahun lalu kan? Hitung aja sekarang udah berapa juta. Gitu. Saya kejar pertanyaan sama profesor itu. Prof, mengapa ya tetangga kita orang Depok, Tangerang, Bogor, Bekasi itu ke Jakarta kok pakai mobil masing-masing? Kehilangan waktu, kemacetan, beli bensinnya banyak, bayar tol. Kenapa? Dijawab singkat aja. Kalau nggak naik mobil masing-masing, suruh naik apa Pak Gubernur? Nah, berarti sebagai pemilihan tercatat ini, berarti harus saya akses dia nanti dengan rencana jaringan transportasi saya supaya nggak bawa mobil lagi kan, gitu kan. Nah itulah antara yang, jadi saya tahu A sampai Z. Tahu begitu, terus pertumbuhan kendaraan sekarang. Sekali lagi ini omongan tahun 2003. Kendaraan roda 4 berapa? 269 satu hari. Kan kendaraan yang turun di jalan itu tidak harus yang showroom yang baru itu kan. Used car, mobil-mobil yang bekas itu pun kalau dibeli kan masih turun jalan. 269 satu hari. Kendaraan roda 2 1035 sehari. 2003 itu. Terus udah dengan kondisi kayak begitu aku bertanya lagi nih, Prof, kalau saya biarkan saja ya keadaan itu, biarkan saja nih, apa yang terjadi? Akan terstuck 2014. Stuck itu seperti apa? Stuck itu Pak Gubernur keluar dari garasi di Taman Suropati sana udah langsung mogok Pak. Itu malapetaka. 2014 ya kan, ini cerita kan 23 kan, tahun 2007 gua udah lengser nih, udah selesai, nggak bisa lagi, udah 2 kali kan, masih 7 tahun lagi kan, biar aja dimakan sama gubernur berikutnya. Itu bukan pemikiran pemimpin. Karena 2014 kalau terjadi stuck itu adalah malapetaka, orang nggak bisa kemana-mana, maka harus saya lakukan sekarang gitu. Nah oleh karena itulah kemudian saya, setelah saya juga melakukan survei segala macam ya, studi banding ke luar negeri ya, dari semua tujuan itu saya lalu tertarik untuk mengadopsi dari ibu kota Kolombia ya. Itulah busway gitu kan. Ibu kota kenapa saya pilih? Penduduknya padat kayak Jakarta sama gitu. Dulu ruwet nggak karu-karuan transportasinya, terus bisa jadi lancar. Kenapa aku nggak belajar dari dia? Apalagi kita punya hubungan sister city antara Bogota dengan Jakarta. Maka expertnya saya ke sana. Itulah busway, itulah genap dan ganjil. Itu saya adopsi dari sana. Nah, oleh karena itu, begitu pulang, aku kumpulkan lagi tim ini dengan expertnya dari Bogota. Saya memberikan namanya petunjuk perencanaan. Ya, untuk membuat rencana makro jaringan transportasi.
Satu, Prof, saya minta jaringan itu terintegrasi. Moda apa yang cocok untuk di Jakarta? Profesor yang lebih tahu. Yang paling penting bagi saya antar moda terintegrasi. Dua, kendaraan itu basicnya adalah kendaraan yang massal. Maksudnya apapun yang Anda mau luncurkan sekali jalan bawa banyak orang, gitu kan. Nah, yang ketiga, kendaraan itu harus terintegrasi satu sama lain ya, dan mengakses yang kemudian harus mengakses tetangga kita di Tangerang, Bogor, Bekasi, akses lah. Maka tersusunlah setelah saya memberikan perencanaan, kan mereka membuat rencana sampai sekian sebulan 2 bulan itu selesai kan, diekspos kepada saya. Seperti ini rencananya Pak Gubernur. Saya kumpulkan semua staf saya ya, semua dinas semua kumpul semua, sampai asisten staf semuanya kumpul, wakub. Dulu saya kan wakunya ada 4 ya. Terus saya bilang ini, kita kan rapat jam 9 ya. Rapat ini saya tutup kira-kira mungkin sorean jam 4, dan saya akan buat keputusan di rencana ini. Apa rencana ini layak kita jalankan apa tidak. Karena itu semua harus mencerna dengan baik apa yang dipresentasikan oleh tim, dan kamu tanya bisa-bisa. Gitu. Nanti presentasikan aku juga tanya pakai pulpen yang gitu. Prof, saya dari sini nih. Saya dari katakan Cipete. Saya mau ke Kampung Melayu, saya dapat apa? Ceritain. Bapak dari sini naik busway koridor sini kan gitu. Nah, intinya dari pola transportasi makro ibu kota itu adalah di jalan begini ada busway 15 koridor. 15 koridor. Dan sudah disurvei semua koridor adalah yang padat penumpangnya. Oh, dari awal itu berarti sudah disebutkan 15 koridor? Iya, 15. Ya. Saya gubernur kan 2003 kan 4 tahun saya selesaikan 10. 7 beroperasi, 3 infrastruktur. Infrastruktur artinya separator sudah dipasang, halte sudah ada, tinggal beli saja kita beli ya. Lalu zaman Foke 3 diaktifkan, dia tambah 1 lagi, jadi sudah ada 11. Zaman Pak Jokowi Ahok ditambah 2 lagi, jadi 3. Sebenarnya masih sisa 2. Saya berharapkan Anies ini menyelesaikan 2 koridor itu. Oke ya, itu busway. Lalu di atasnya ini ya busway itu juga mengakses Tangerang dan Bekasi, gitu kan. Tangerang dan Bekasi mengakses, dan itu sudah sampai batas mereka, batas antara kita dan dia. Lalu di atas ini ada namanya monorail. Pertama sekali konsep kita ada monorail. Itulah kendaraan paling modern saat itu di kota kan. Yang zaman Ahok lo diganti LRT, gitu. Tapi sistemnya sama. Itu ada Green Line dan ada Blue Line. Green Line itu adalah menghubungkan sentra-sentra ekonomi, perdagangan, perkantoran. Bahkan saya suruh melewatin Gelora Bung Karno. Mengapa saya suruh lewat sana? Ini pengalaman kan. Kalau ada pertandingan di Gelora Bung Karno, datang supporter bonek dari Surabaya. Datang Babotoh dari Bandung. Habis itu di darat itu. Nah, jadi nanti konsep saya itu, kalau ada Babotoh datang atau bonek datang, naik kereta api kan dari Gambir, nggak turun ke jalan, langsung ke monorail itu tadi, ada LRT itu, sampai ke Senayan sana. Nanti pulangnya juga dikirim gitu lagi sehingga darat aman. Itu maksudnya. Jadi dari kecil-kecil sudah kita pikirkan. Dan dia melewatin kantor-kantor orang-orang yang bekerja bayar mobil, ngapain aku capek-capek. Data itu langsung turun jalan kaki sedikit sampai kantor dia. Itu benar-benar kan. Nah, di bawah adalah kendaraan. Tadi belum cerita ya, kalau busway itu isinya 85. Ya. 50 itu berdiri, 35 duduk. Itu kalau single. Kalau yang digandeng itu ya 2 kali aja kan, gitu kan. Nah, kalau LRT ini itu sekian ribu lah ya sekali angkut ya. Kalau 4 gerbong ya, yang sekarang LRT itu lah. Yang di bawah tanah namanya MRT atau kereta api bawah tanah lah ya, subway. Itulah yang muda, yang paling besar, ribuan orang dalam 1 jam bisa diangkut. Itu rutenya itu
konsep kita dulu ya, dari Kota Tua itu langsung ke Harmoni, itu lewat di antara sungai Gajah Mada dan Hayam Wuruk kan ada sungai, di atas sungai. Kenapa di atas sungai? Supaya murah, kita nggak banyak gali tanah gitu kan, dari di atas. Setelah itu dia tenggelam, di Harmoni itu. Terus lewat Tamrin, Sudirman, sampai Fatmawati. Nanti terus belok ke kanan itu adalah stasiun besarnya namanya Lebak Bulus. Nantinya itu diteruskan Depok sampai ke Bogor. Dan busway yang saya rencanakan nggak usah khawatir terlalu mahal karena dia elevated, lewat di atas jalan raya aja, gitu lebihnya. Nah, gitu kan. Yang tenggelam ya di Tamrin dan di Sudirman saja sampai ke Lebak Bulus sana. Selebihnya elevated. Jadi di Depok ada stasiun besar. Di Bogor juga gitu. Orang-orang Depok dan Bogor, apakah dia sekolah, apa dia kerja di Jakarta, dia parkir di stasiunnya, terus sambung busway. Nanti pulangnya gitu. Atau dia diantar keluarganya, turun di situ. Nah, itu kan. Jadi kendaraan yang tadi 600.000, apalagi sekarang berapa juta gitu nggak ngerti, itu akan lenyap. Gitu. Ngapain dia capek-capek? Kehilangan banyak ongkos, kehilangan banyak waktu. Dia sambil baca koran, sambil kerja di komputer bisa naik MRT, namanya LRT kan, itu maksudnya gitu kan. Jadi busway adalah sebuah subsistem dari sistem besar itu tadi. Nah, plus saya minta alternatif adalah sungai, waterway, gitu kan. Nah, karena itu saya berikan percontohan dari mana itu Hotel Shangri-La itu kan sampai ke Manggarai itu ada percontohan aja supaya orang melihat kalau sungai itu bersihkan, itu bisa untuk transportasi. Jadi antara moda ya, tadi ada busway, ada LRT, MRT dan waterway itu terintegrasi satu sama lain, gitu, saling mengakses dan mengakses tetangga kita. Lalu orang Jakarta dari titik mana ke mana pasti dapat kendaraan transportasi umum itu, gitu kan. Nah, sampai saya sore itu yakin bahwa ini menyelesaikan masalah, gitu. Nah, persoalan yang timbul adalah untuk membangun barang mahalnya kayak gitu, ini kan kendaraan modern, kita perlu investor, kan gitu kan. Sementara trust ya, investor, kepercayaan investor terhadap kita itu sudah habis kan, akibat kerusuhan Mei itu. Untuk recovery itu perlu 5-10 tahun. Terus gimana caranya, Bang? Nah, begini kan, waduh, ini perlu investor kayak begini, wah, ini perlu biaya sekian gitu. Wah, ini kalau alasan kayak begini, lalu nggak saya mulai rencana yang saya yakini menyelesaikan masalah ini, sampai hari raya kuda juga nggak jadi ini barang kan gitu kan. Maka saya tanya sama Prof, bertanya sekarang, dari 4 moda ini, moda mana yang tidak perlu investor? Busway, Pak. Kenapa busway? Nah, Pak, busway kan Bapak sudah ada jalan, tinggal pasang separator, ya kan? Bapak bikin halte, lalu rekrut sopir, pesen bis, jalan, Pak. Bener juga ya. Sekarang koridor mana dari 15 koridor yang paling sibuk? Ini sebagai starting point, sebagai cikal bakal. Koridor 1, Pak, Blok M Kota. Makanya saya bukalah itu, gitu kan. Saya buka, saya kasih 6 bulan orang bangun itu dengan petunjuk untuk Tamrin dan Sudirman. Ya. Sekarang ada tiga jalur. Usahakan tidak berkurang. Caranya gimana? Kamu papras yang sebelah pinggir sedikit, tengah ambil sedikit untuk jadikan jalur. Sebenarnya tidak berkurang, gitu. Yang sisi Singamangaraja ada 2 jalur. Aku bikin jalur baru lagi 1 sehingga tetap 2 kan, gitu loh. Tapi dasar orang ada sesuatu yang baru gitu, nalurinya itu naluri melawan gitu. Pokoknya tolak gitu. Jadi saya itu gara-gara mau meluncurkan busway itu tak sosialisasikan, udah tak jelaskan gitu, nggak mau ngerti juga. Terus saja demo habis-habisan untuk membatalkan itu. Dan yang paling sedih itu di antara yang demo itu ada senior saya, gitu kan, gitu. Jadi inilah satu pelajaran lagi, pemimpin itu manakala dia sudah yakin kebijakan yang dilakukan adalah menyelesaikan masalah, jangan pernah mundur, gitu kan. Terjang aja terus. Ya sekarang kan
Terbukti, Bang. Alhamdulillah kan, ternyata busway kan jadi primadona transportasi masyarakat itu kan. Dan ya macam-macam alasan mereka, aku paham tentang. Padahal saat bikin miniaturnya di mana di Monas, di basement Monas itu kan banyak ada miniaturnya, ada 2 cewek yang di sana yang siap menjelaskan. Nggak tahu sekarang ada apa tidak. Jalur busway apa mana, LRT-nya mana, MRT-nya mana, waterway-nya lewat mana, ada semua itu. Secara miniatur gitu kan, rute-rutenya itu kan gitu kan. Oke, Bang. Lihat pula tembakan, ledakan di mana-mana, jarap-jarap mana Sutioso. Wah, pinggulnya aku, diam kan. Wah, aku diajar, digabungin orang karu-karuan deh. Waduh, kalau masa depanmu adalah dirimu sendiri, bukan orang lain, bukan kakakmu, bukan temanmu, bukan orang tuamu, bukan kita sendiri yang menentukan. Kalau